Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat, selaku dosen pengampu mata kuliah PKN, Bapak Hendrik Pandu Paksi SPD MPD, dan teman-teman saya yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cindy Nurfaiza dari kelas 2022C yang akan menjadi moderator pada sesi presentasi pada siang hari ini. Namun, sebelum masuk pada sesi presentasi hari ini, izinkan saya membacakan terlebih dahulu agenda pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua sesi presentasi, yang ketiga sesi diskusi dan tanya jawab, yang keempat penutup. Baik, memasuki agenda yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara sesi presentasi hari ini dengan membaca doa bersama. Berdoa dicukupkan. Memasuki agenda yang kedua, yaitu sesi presentasi. Kepada penyaji, yaitu Mbak Khairun Nisa, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah terdengar? Terima kasih. Oke, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kairunisa Amelia Putri dengan NIM 22040274111 dari jurusan Pendidikan Geografi kelas 2022C akan mempresentasikan bab 10 yaitu dengan materi gender. Tolong di next. Slide kedua adalah pengertian dari gender. Kata gender secara etimologi berasal dari bahasa Inggris. Gender yang berarti jenis kelamin. Gender juga merupakan konsep mendasar yang ditawarkan oleh feminisme untuk menganalisis masyarakat. Selain itu juga dapat diartikan sebagai jenis kelamin, yang menunjukkan adanya penyifatan dan mengklasifikasikan dua jenis kelamin secara biologis, yaitu laki-laki dan perempuan. Gender adalah suatu konsep kultural yang membedakan antara laki-laki dan perempuan baik secara biologis, juga cenderung membuat perbedaan peran, perilaku, cara berpikir, dan sifat atau karakteristik emosionalnya yang berkembang antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Gender juga didefinisikan sebagai aturan atau norma perilaku yang berhubungan dengan jenis kelamin dalam suatu sistem masyarakat. Karena itu, gender seringkali diidentikan dengan jenis kelamin atau seks. Meski sebenarnya kedua jenis kata ini, yaitu seks dan gender, memiliki konsep yang berbeda. Laki-laki dan perempuan secara seksualitas dibedakan berdasarkan alat kelamin yang dimilikinya. Namun, secara gender, perbedaan tersebut tidak menjamin perbedaan gender. Slide ketiga adalah selain definisi gender tadi yang telah disebutkan pada slide sebelumnya. Ada juga definisi atau pengertian gender menurut ahli. Berikut pengertian gender menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Simamora pada tahun 2019, konsep gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya sehingga lahir beberapa anggapan tentang peran sosial dan budaya laki-laki dan perempuan. Yang kedua, menurut HUM pada tahun 2007 mengemukakan bahwa gender merupakan seperangkat peran yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan. Peran tersebut merupakan bentukan masyarakat atau konstruksi sosial. Yang ketiga adalah menurut Darai pada tahun 2021 bahwa gender merupakan peran yang melekat dan harus dimainkan oleh setiap orang sebagai laki-laki atau perempuan. Perangkat yang memoles gender tersebut meliputi penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, pekerjaan, seksualitas, dan tanggung jawab keluarga.
Dan nomor 4 adalah menurut Silvina tahun 2013 dalam Women Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural berupaya membuat perbedaan atau distinction dalam hal peran, tingkah laku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah menurut Permendikbud nomor 84 tahun 2008, yaitu tentang pengaruh utamaan gender di bidang pendidikan yang menyebutkan bahwa gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari perubahan keadaan sosial dan budaya masyarakat. Next. Slide keempat yaitu perbedaan gender dan jenis kelamin. Istilah gender dan jenis kelamin sering diartikan secara rancu. Jenis kelamin adalah istilah yang diambil pada Kamus Bahasa Indonesia dari kata seks, dan hal ini lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek biologis seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, lalu anatomi fisik, lalu reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya. Sedangkan gender lebih banyak berkonsentrasi pada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non-biologis lainnya. Nah, berikut ini adalah perbedaan gender dan jenis kelamin. Dapat kalian lihat pada gender terdapat perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan hasil konstruksi sosial. Sedangkan pada jenis kelamin terdapat perbedaan organ biologis laki-laki dan perempuan, khususnya pada bagian reproduksi. Yang di bawah ini adalah fakta general atau fakta umum antara gender dengan jenis kelamin. Fakta gender sebagai berikut. Yang pertama yaitu buatan manusia. Yang kedua, tidak bersifat kodrat. Yang ketiga, dapat berubah. Yang keempat, dapat ditukar. Yang kelima, tergantung waktu dan budaya setempat. Selanjutnya yaitu fakta jenis kelamin sebagai berikut. Yang pertama adalah ciptaan Tuhan. Yang kedua, bersifat kodrat. Yang ketiga, tidak dapat berubah. Keempat, tidak dapat ditukar. Dan yang terakhir yaitu berlaku sepanjang zaman dan di mana saja. Next. Selanjutnya yaitu ideologi patriarki. Ideologi patriarki merupakan ideologi yang menjadi salah satu sistem kekeluargaan yang dianut oleh sebagian besar kelompok masyarakat di dunia. Patriarki sendiri memiliki pengertian menurut ahli-ahli, yaitu sebagai berikut. Menurut Aji, pengertian patriarki adalah suatu sistem yang menganggap bahwa laki-laki dimaksudkan untuk menguasai perempuan. Hal ini berlaku di seluruh dunia. Yang kedua yaitu menurut Richard dan Goodman menyatakan bahwa laki-laki berada di posisi superordinate sebagai pihak yang mendominasi. Sedangkan kaum perempuan merupakan pihak subordinat. Sedangkan menurut Crow memberikan pengertian patriarki sebagai prinsip dominan laki-laki yang membentuk struktur dan sistem ideologi dominan. Next. Struktur ideologi patriarki. Struktur ideologi patriarki menurut Walby yaitu ada yang pertama, relasi produksi patriarki dalam keluarga. Dalam struktur ini, pekerjaan rumah tangga perempuan dilakukan oleh suami atau yang tinggal bersama mereka. Seorang wanita dapat menerima tunjangan sebagai imbalan atas pekerjaannya, terutama ketika dia tidak sedang bekerja. Contoh dari relasi produksi patriarki dalam keluarga yaitu ibu rumah tangga adalah kelas produktif, sedangkan suami adalah kelas ekstraktif. Yang kedua adalah hubungan patriarki pada pekerjaan dengan upah.
Struktur patriarki kedua di tingkat ekonomi adalah patriarki pekerjaan dan upah. Bentuk kompleks dari penutupan patriarki dalam pekerjaan bergaji mencegah perempuan untuk mengakses jenis pekerjaan yang lebih baik dan mengisolasi mereka dalam pekerjaan yang kurang berkualitas, yang mereka anggap perempuan itu memang kurang berkualitas. Yang ketiga adalah hubungan patriarki dalam negara. Banyak negara yang menganut sistem patriarki seperti halnya kapitalisme dan rasisme. Sebagai arena perjuangan daripada entitas monolitik, negara memiliki bias sistematis terhadap kepentingan patriarki yang dibuktikan dengan kebijakan dan tindakannya. Misalnya saja, laki-laki kebal terhadap kekerasan yang mereka lakukan terhadap perempuan. Padahal, kekerasan ini dilegalkan oleh negara karena negara tidak melakukan tindakan yang efektif terhadap hak perempuan. Dan yang keempat adalah kekerasan laki-laki. Kekerasan laki-laki merupakan perilaku rutin di kalangan perempuan dengan konsekuensi standar bagi sebagian besar perilaku perempuan. Kekerasan ini secara sistematis ditoleransi dan dilegitimasi oleh penolakan negara untuk campur tangan terhadapnya, kecuali dalam keadaan luar biasa, meskipun tindakan pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan lain-lain. Ini dilakukan terlalu hierarkis dalam kerangka negaranya sendiri. Yang kelima yaitu hubungan patriarki dalam bentuk seksualitas. Fitur utama dari struktur ini adalah heteroseksualitas kompulsif dan standar ganda gender. Struktur seksualitas patriarki mengacu pada alasan orientasi seksual sebagai heteroseksual, lesbian, atau homoseksual. Alasan ini merupakan pertanyaan sentral bagi analisis feminis radikal karena melaluinya lah hubungan antara bentuk-bentuk seks yang didominasi laki-laki dan patriarki terbentuk. Dan yang terakhir yaitu keenam, hubungan patriarki dalam lembaga budaya. Lembaga budaya melengkapi struktur sebelumnya. Lembaga-lembaga ini memainkan peran penting dalam menciptakan variasi subjektivitas gender yang berbeda dalam bentuk yang berbeda pastinya. Struktur ini mencakup seperangkat institusi yang menciptakan representasi perempuan dari perspektif patriarki di berbagai bidang seperti agama, pendidikan, dan media. Next. Slide selanjutnya yaitu bentuk ketidakadilan pada gender. Diskriminasi yang mengarah pada ketidakadilan seringkali terjadi dalam keluarga dan masyarakat serta di tempat kerja dalam berbagai bentuk. Bentuk-bentuk ketidakadilan pada gender seperti yang dikatakan di atas menurut Nugroho pada tahun 2011 sebagai berikut. Yang ke-1 adalah stereotip gender. Stereotip atau citra baku terhadap gender adalah pelabelan terhadap salah satu jenis kelamin yang seringkali bersifat negatif dan pada umumnya menyebabkan terjadinya ketidakadilan. Contoh dari stereotip gender ini ada, yang pertama adalah perempuan yang dilabeli bahwa seumur hidupnya hanya di dapur saja. Yang kedua, laki-laki yang dilabeli akan selalu menjadi tulang punggung dari keluarga. Yang kedua adalah subordinasi. Subordinasi menggambarkan adanya anggapan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih rendah atau dinomorduakan posisinya dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. Contoh subordinasi yaitu seperti sejak dahulu perempuan mengurus pekerjaan domestik sehingga perempuan dianggap sebagai orang rumah atau teman yang ada di belakang.
Terjadi perbedaan prioritas akses terhadap sumber daya. Sebagai contoh, pendidikan untuk anak laki-laki lebih diutamakan daripada untuk anak perempuan berdasarkan pertimbangan bahwa kelak setelah dewasa, anak laki-laki harus bertanggung jawab mencari nafkah untuk keluarganya. Yang ketiga adalah marginalisasi. Marginalisasi merupakan suatu kondisi atau proses peminggiran terhadap salah satu jenis kelamin dari arus atau pekerjaan utama yang berakibat kemiskinan. Misalnya, perkembangan teknologi menyebabkan apa yang semula dikerjakan oleh laki-laki untuk level pekerjaan yang sama. Tidak jarang perempuan diupah lebih rendah daripada laki-laki karena ia bukan pencari nafkah untuk keluarga. Penggunaan teknologi juga sering diterapkan dengan tanpa mempertimbangkan perempuan. Contoh dari marginalisasi yang pertama adalah upah perempuan lebih kecil. Yang kedua, izin usaha perempuan harus diketahui oleh orang tuanya atau ayahnya jika masih lajang, dan izin usaha perempuan harus diketahui oleh suaminya jika perempuan itu sudah menikah. Yang ketiga, pembatasan kesempatan di bidang pekerjaan terhadap perempuan. Yang keempat, beban ganda atau double burden. Beban ganda tampak pada adanya perlakuan terhadap salah satu jenis kelamin di mana yang bersangkutan bekerja jauh lebih banyak dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. Beban ganda banyak dialami oleh perempuan yang bekerja mencari nafkah. Beban ganda bisa terjadi karena perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga. Contohnya, perempuan bekerja di luar maupun di dalam rumah. Di dalam rumah itu maksudnya selain bekerja di kantor, perempuan itu juga mengurus keluarga dan juga mengurus anak jika perempuan itu sudah berumah tangga. Yang kedua adalah perempuan yang sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Yang terakhir yaitu violence atau kekerasan. Kekerasan merupakan suatu serangan terhadap fisik maupun psikologis seseorang. Kekerasan dapat terjadi di rumah maupun di luar rumah. Posisi laki-laki yang lebih dominan memberi peluang untuk melakukan kekerasan kepada pihak-pihak yang subordinat, yakni perempuan. Contoh dari violence atau kekerasan yang pertama adalah eksploitasi terhadap perempuan. Yang kedua adalah pelecehan seksual terhadap perempuan. Yang ketiga, laki-laki yang buruk di fisik, semisal saja pendek, hitam, dan gagal di bidang karirnya dilecehkan bahkan dibunuh. Next. Kesimpulannya, dari beberapa definisi gender dan penjelasan lainnya yang tertera pada slide-slide di atas, dapat dipahami bahwa gender adalah suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan jika dilihat dari segi kondisi sosial dan budaya, nilai dan perilaku, emosi, dan juga mentalitas. Gender terbentuk dari proses yang panjang dan lama. Namun, akhirnya telah dianggap menjadi suatu kodrat yang telah diberikan oleh Tuhan dan tidak dapat diubah lagi. Dan inilah sebenarnya yang telah menyebabkan awal mula terjadinya ketidakadilan gender di tengah-tengah masyarakat. Sekiranya sudah presentasi dari saya kembalikan kepada Mbak Moderator. Baik, terima kasih untuk Mbak Hoirunisa yang telah mempresentasikan materinya dengan baik dan menarik.
Agenda selanjutnya adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya atau menanggapi, silakan raise hand terlebih dahulu setelah itu on mic dan jangan lupa untuk on kamera. Kepada teman-teman yang ingin bertanya dan menanggapi, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, kepada Mbak Nanda, dipersilahkan. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar dengan jelas. Baik, sebelumnya saya ingin meminta maaf bahwasanya saya tidak bisa on cam karena ada suatu kendala dengan device yang saya gunakan. Perkenalkan, nama saya Nanda Maria Trukiptia dengan NIM akhir 069 dari kelas 2022C. S1 Pendidikan Geografi. Pertanyaan saya untuk materi yang diberikan oleh Mbak El adalah, akhir-akhir ini sering terjadi tindak pidana yang lebih banyak dilakukan oleh laki-laki dengan korban perempuan, diambil dari data MAPPI tahun 2017. Lalu apa yang menjadi alasan terjadinya hal tersebut dan mengapa perempuan lebih jarang melakukan tindak pidana dibandingkan laki-laki? Terima kasih. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, Mbak Kinara Gata, silahkan. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar dengan jelas. Baik, perkenalkan nama saya Kinara Gata dengan NIM akhir 033 dari kelas 2022C. Izin bertanya untuk Mbak El, apa yang melatar belakangi terjadinya ketidakadilan gender di masyarakat dan bagaimana solusi tepat untuk kejadian tersebut? Terima kasih. Baik, untuk teman-teman, Mbak Aisyah, silakan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Izin bertanya, sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar dengan jelas. Perkenalkan, nama saya Aisyah dengan NIM akhir 003. Keberadaan perempuan di desa sepertinya agak sulit untuk berkarya, ditambah lagi dengan adanya hambatan dari tradisi yang berlaku. Bagaimana caranya para perempuan dapat tetap berkarya dan berkontribusi walaupun menghadapi hambatan situasi yang ada dalam masyarakat tersebut? Terima kasih. Baik, apakah masih ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Mbak Himatul, silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, sebelumnya saya Himatul Hidayat dengan NIM 220402741119, izin bertanya. Di akhir zaman saat ini, semakin banyak orang-orang yang merubah jenis kelaminnya atau lebih dikenal dengan istilah transgender. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatasi atau mengurangi jumlah masyarakat yang ingin melakukan transgender, sedangkan pada agama Islam sendiri transgender itu sangat dilarang dan bukan menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Kepada teman-teman, apakah masih ada pertanyaan? Izin masuk. Saya ingin bertanya kepada Mbak El. Pertanyaan saya adalah, menurut Saudara El, apa yang akan terjadi jika dalam masyarakat tidak diterapkan pemahaman kesetaraan gender?
Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, saya rasa sudah cukup pertanyaannya. Langsung saja kepada penyaji untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh teman-teman. Kepada Mbak Khairunisa dipersilahkan. Sebelumnya, terima kasih teman-teman yang telah memberikan pertanyaan kepada saya. Pertanyaannya sangat menarik untuk didiskusikan bersama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nanda, yakni pertanyaannya adalah, akhir-akhir ini sering terjadi tindak pidana yang lebih banyak dilakukan oleh laki-laki dengan korban perempuan. Diambil dari data MAPPI pada tahun 2017. Apa yang menjadi alasan terjadinya hal tersebut? Dan mengapa perempuan lebih jarang melakukan tindakan pidana? Nah, jawabannya, tindak pidana memiliki pengertian sama halnya seperti kejahatan kan. Sedangkan kejahatan juga memiliki arti luas, bisa tentang pembunuhan, perampokan, kekerasan, korupsi, dan sebagainya. Jika disangkut pautkan dengan perempuan sebagai korbannya, maka umumnya kejahatan yang dimaksud mungkin adalah tentang kekerasan terhadap perempuan. Yang menjadi faktor terjadinya tindak pidana kekerasan oleh laki-laki terhadap perempuan, salah satunya adalah karena dominasi gender. Menurut sebuah penelitian di SAGE atau jurnal, dominasi laki-laki dalam sebuah hubungan kerap kali menjadi pemicu kekerasan. Lalu, ada juga yang menyebutkan bahwa dikarenakan adanya ketimpangan power antara laki-laki dan perempuan, bisa menjadi pemicu tindak pidana kekerasan. Ini tidak lepas dari stereotip yang beredar di tengah masyarakat bahwa laki-laki lebih kuat dibandingkan dengan perempuan. Persoalan tentang perempuan lebih jarang melakukan tindak pidana disebabkan karena ada beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa perempuan secara fisik pasti kurang kuat karena adanya kelainan-kelainan psikis yang khas. Yang kedua, seperti yang dikatakan oleh Hurwitz, bahwa karena perempuan terlindung oleh lingkungan tempat bekerja di rumah dan fakta bahwa perempuan jarang minum minuman keras. Mungkin itu adalah jawaban dari saya. Apakah ada sanggahan dan apakah jawaban saya bisa diterima? Bisa, KL. Terima kasih banyak atas jawabannya yang sangat luar biasa. Baik, terima kasih kembali untuk Mbak Nanda. Lanjut kepada pertanyaan kedua yang ditanyakan oleh Mbak Kinaragata. Pertanyaannya yakni, apa yang melatar belakangi terjadinya ketidakadilan gender di masyarakat? Dan bagaimana solusi tepat untuk kejadian tersebut? Menjawab permasalahan tentang gender tidak lepas dari kondisi sosial yang terjadi sebagai faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan gender itu. Faktor penyebab permasalahan gender termasuk dalam ketidakadilan gender adalah yang pertama, faktor budaya patriarki, yang diartikan bahwa laki-laki adalah pengendali kekuasaan atas perempuan. Yang kedua adalah faktor tradisi. Dari sini kita dapat lihat bahwa melalui kebiasaan dalam budaya dan sejarah itu yang terus menjadi turun-temurun dilakukan dan menjadi bagian kehidupan dari suatu kelompok masyarakat. Yang ketiga adalah faktor ketidakmampuan. Perempuan terkenal dengan sebutan lemah dan tidak berdaya. Hingga saat ingin melakukan pekerjaan yang kelaki-lakian akan sulit dibandingkan dengan laki-laki itu sendiri. Yang keempat adalah faktor pekerjaan. Memiliki definisi yang sama seperti faktor ketidakmampuan, bahwasanya ketidakmampuan perempuan untuk bersaing dan melakukan yang menjadi pekerjaan laki-laki.
Dan inilah faktor yang terakhir adalah faktor aturan. Aturan juga menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi ketidakadilan gender. Dilihat dari terdapatnya aturan yang memberikan porsi-porsi yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan seperti dalam hal politik. Selain itu, aturan, tradisi, dan budaya juga menguatkan hal demikian sehingga apabila dilibatkan akan mendapat sanksi sosial. Mungkin itu faktor yang melatar belakangi terjadinya ketidakadilan gender dalam masyarakat. Sedang solusi yang tepat untuk ini adalah membangun kesadaran terhadap diri sendiri mengenai kesetaraan gender. Misalnya, melalui membaca buku, menghadiri forum diskusi yang membahas tentang kesetaraan gender. Dan bagian penting adalah mulailah agar kita tidak berpikir secara stereotip, seperti yang saya jelaskan saat mempresentasikan slide bentuk ketidakadilan gender. Ya, sekiranya itu adalah jawaban saya, apakah bisa diterima? Sudah, terima kasih Mbak El. Ya, terima kasih kembali untuk Mbak Kinara dan Oke. Lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu dari Mbak Aisyah. Dengan pertanyaan yakni keberadaan perempuan di desa sepertinya agak sulit untuk berkarya, ditambah lagi dengan adanya hambatan dari tradisi yang berlaku. Bagaimana caranya para perempuan dapat tetap berkarya dan berkontribusi walaupun menghadapi hambatan situasi yang ada dalam masyarakat tersebut. Sebenarnya, gender itu bukan masalah antar kota dan desa, karena gender itu merupakan permasalahan global. Jika pertanyaannya adalah bagaimana perempuan di luar kota atau di desa bisa berkarya karena terbentur tradisi. Setahu saya ya, bahwa saat ini perempuan belum mencapai posisi yang cukup setara dengan laki-laki. Dan otomatis masih butuh pengembangan memposisikan mereka sendiri. Seperti seorang perempuan itu meminta bantuan menitipkan urusan anak dan keluarga kepada keluarga lainnya atau kepada seseorang pengasuh yang dapat dipercaya. Sehingga saat perempuan itu keluar untuk bekerja, untuk berkarya, atau apapun kegiatan yang menjadi aspirasi perempuan itu tidak lagi memiliki kekhawatiran berlebih akan tanggung jawabnya di rumah. Memang cukup mudah untuk dikatakan, tapi sangat sulit untuk dilakukan. Mungkin itu adalah jawaban saya. Apakah bisa diterima oleh Mbak Aisyah? Sudah, terima kasih. Lanjut untuk pertanyaan kedua dari Mbak Himatul Hidayah. Di akhir zaman saat ini semakin banyak orang-orang yang ingin merubah jenis kelaminnya atau lebih dikenal dengan istilah transgender. Bagaimana cara kita untuk mengatasi atau mengurangi jumlah masyarakat yang melakukan transgender, sedangkan pada agama Islam transgender itu sangat dilarang dan bukan menjadi sebuah kebiasaan di Indonesia. Sebelumnya izin membenarkan pernyataan bahwa dari pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Himatul dikatakan pada kalimat pertanyaan merubah jenis kelaminnya atau lebih dikenal dengan istilah transgender. Terdapat kesalahan pada pengertian transgender itu sendiri, bahwasanya transgender itu seseorang yang memiliki penampilan atau perilaku berkebalikan dengan jenis kelaminnya.
Hanya itu, dan ditekankan bahwa transgender tidak menginginkan adanya perubahan organ seksualnya atau jenis atau kelaminnya. Nah, jika seseorang ingin merubah organ seksualnya atau merubah jenis kelaminnya baru disebut dengan transseksual. Saya beritahukan agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai arti transgender. Kembali lagi pada pertanyaannya, yaitu bagaimana cara kita untuk mengatasi atau mengurangi jumlah masyarakat yang melakukan transgender. Transgender adalah termasuk ke dalam makna LGBT, yaitu lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Cara untuk mengatasi atau mengurangi masyarakat yang terjerumus pada LGBT ini, khususnya transgender, adalah yang pertama, menjaga pergaulan. Itu harus. Kedua, menutup segala celah pornograf atau pornografi, misal dari gadget atau handphone. Yang ketiga, diadakannya kajian atau seminar mengenai bahaya dan dampak mengerikannya LGBT di sekolah-sekolah. Selanjutnya yang keempat, adanya undang-undang yang melarang adanya LGBT, sehingga hal ini tidak menyebar semakin parah. Terakhir adalah dengan diadakannya penyuluhan keagamaan mengenai LGBT, yang sangat menyimpang dari aturan semua agama. Dengan hal-hal tersebut diharapkan LGBT dapat dicegah dan penyebaran tidak semakin luas. Apakah jawaban saya bisa diterima? Mbak Ima? Oke, bisa ya. Oke, lanjut dengan pertanyaan terakhir, yaitu dari pertanyaan dari Mbak Ovi. Menurut saya, apa yang akan terjadi jika dalam masyarakat tidak diterapkan pemahaman kesetaraan gender? Penerapan pemahaman terhadap kesetaraan gender itu sangat penting untuk dilakukan oleh seluruh masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki. Namun, jika hal ini tidak diterapkan, maka akan marak terjadinya adanya permasalahan gender yang meliputi ketidakadilan gender, diskriminasi gender, dan lebih parahnya lagi bahwa permasalahan gender akan terjadi dimanapun dan kapanpun. Sehingga dapat diprediksikan bahwa yang akan menjadi korban terbanyak mendapatkan permasalahan gender ini adalah perempuan. Namun, tidak menutup kemungkinan juga pada laki-laki. Ya, sekiranya itu adalah jawaban saya pada pertanyaan yang diberikan oleh Mbak Ovi. Apakah bisa diterima? Oke, bisa diterima. Terima kasih banyak atas jawabannya. Baik, terima kasih kembali Mbak Ovi. Oke, berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, luar biasa sekali penyampaian materi yang disampaikan oleh Mbak El tentang gender. Baiklah, langsung saja untuk agenda selanjutnya adalah penutup. Demikian sesi presentasi dan diskusi oleh penyaji Mbak Khairunisa dan teman-teman sekalian pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman, dan jika ada perkataan saya yang salah atau menyinggung teman-teman sekalian, mohon dimaafkan. Saya tutup presentasi pada hari ini dengan sesi dokumentasi, yaitu foto bersama. Dimohon untuk teman-teman bisa mengaktifkan kameranya. Baik, pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3.
Baik. Saya Cindy Nurfaiza selaku moderator izin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.